Shalom Jemaat GPD Koko Permai. Apa kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberkati, dan selalu diberikan kekuatan ya oleh Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dan juga renungan firman. Semoga ini bisa memberikan kekuatan bagi jemaat semuanya ya. Kita buat iblis gemetar. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragu
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di GPD Kopo Permai, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang saya rindukan. Saya bersyukur pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami adakan saat ini di tempat kami masing-masing. Kami percaya Roh-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami, membentuk pribadi kami, membangun kerohanian kami ya Tuhan, membawa kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Sebab kami sadari kami sangat memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami siapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah dalam kehidupan kami. Tuhan, Roh Kudus, kuasai kami, mampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk melakukan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Kami siap untuk dengar firman-Mu, dan kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan tema renungan firman Tuhan, yaitu semakin cari Tuhan dalam keadaan tersulit. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua membaca bersama dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Ini adalah perkataan yang Yesus sendiri ucapkan bagi murid-murid yang saat itu mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Ya, kembali saya bacakan dalam Matius 24 ayat 13.
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Judul atau tema firman Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah semakin cari Tuhan dalam keadaan tersulit. Mencari Tuhan adalah satu bentuk bertahan, satu bentuk pertahanan, mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bertahan itu dibutuhkan oleh setiap orang dalam menghadapi kehidupan. Ya. Dalam ruang lingkup yang besar, satu negara. Ya. Satu negara juga memiliki sistem pertahanannya. Ya. Untuk masyarakat di negara itu dapat bertahan hidup. Ya, oleh sebab itu ada pertahanan militer, ada pertahanan ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu untuk kelangsungan hidup satu negara itu. Ya, misalnya ya di Indonesia sendiri, ya, ada sistem pertahanan militer, ada pertahanan ekonomi ya untuk menjamin untuk masyarakat Indonesia ini dapat bertahan hidup. Lalu kemudian ke ruang lingkup yang lebih kecil, ya, satu komunitas atau satu kelompok ataupun dalam satu rumah tangga, ya, juga pasti memiliki caranya, memiliki satu bentuk untuk bertahan sehingga komunitas ini dapat bertahan atau kelompok ini dapat bertahan atau rumah tangga ini dapat bertahan. Ya, untuk apa sebenarnya ada bentuk pertahanan gitu? Untuk apa sebenarnya ada tindakan bertahan? Semua bentuk pertahanan ini atau semua tindakan bertahan tentunya untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan, mempersiapkan diri menghadapi permasalahan, mempersiapkan diri menghadapi ancaman, ya, atau dengan kata lain tadi keadaan yang sulit atau bahkan keadaan tersulit. Ya. Jadi bertahan ini adalah berguna untuk mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang sulit, menghadapi tantangan, cobaan, masalah, dan lain sebagainya. Ya. Dan firman Tuhan tadi menyampaikan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Ya. Jadi bertahan adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Karena Yesus sendiri yang menyampaikan, firman Tuhan sendiri yang menyampaikan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi tantangan? Ya, bertahan seperti apa yang kita harus miliki? Sikap bertahan atau tindakan bertahan bagaimana yang harus kita miliki menghadapi keadaan sulit, keadaan tersulit. Dan sebenarnya keadaan tersulit apakah yang sebenarnya kita hadapi, Bapak Ibu Saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, keadaan tersulit apa yang kita hadapi? Ya, tentu kita melihat posisi atau ada di mana kita sekarang ini, ya, menghadapi keadaan yang terjadi di zaman ini. Firman Tuhan banyak mencontohkan, sudah tercatat dalam firman Tuhan, ya, dalam menghadapi permasalahan negara, ya, Tuhan mempercayakan seorang Yusuf yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menangani permasalahan di satu negara.
Itu Tuhan yang mempercayakan seorang Yusuf, ya, atau juga Musa juga yang Tuhan percayakan untuk memimpin satu negara, ya, untuk menghadapi tantangan yang terjadi di negara itu. Ya, kita lihat kita di posisi mana, Bapak Ibu Saudara. Memang kita menghadapi permasalahan yang terjadi di negara ini. Kita menghadapi juga kita juga merasakan pergumulan yang dihadapi oleh pemerintahan yang ada di bangsa negara kita. Tapi kita lihat posisi kita ada di mana. Apa kita duduk di bangku pemerintahan? Ya, kalau memang Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk di bangku pemerintahan, ya saya percaya ada maksud Tuhan juga untuk adanya sistem pertahanan ini untuk Bapak Ibu Saudara juga kerjakan gitu ya. Jadi kita melihat bentuk pertahanan apa yang kita harusnya kerjakan, ya, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya ajak kita kembali membaca di dalam Matius 24. Ya. Saya bacakan mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyampaikan kepada kita perkataan yang Yesus sampaikan, bahkan kisah yang sudah kita baca bersama di saat ini. Saat murid-murid Yesus sedang kebingungan begitu, sedang penasaran dengan datangnya tanda kesudahan dunia itu. Ya, saat murid-murid sedang penasaran dengan hal ini, Yesus menyampaikan kepada mereka, bukan soal kapan peristiwa itu terjadi, ya, tapi soal sikap apa yang harus diambil. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat mereka bertanya soal waktu, yang Yesus jawab justru adalah bagaimana seharusnya bersikap. Puji Tuhan. Saat mereka kebingungan soal waktu, Yesus jawab dengan bagaimana seharusnya bersikap. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ya. Dalam menghadapi keadaan tersulit, ya, menghadapi tantangan
menghadapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, ya, di masa-masa seperti ini, ya, Yesus mengingatkan kepada kita bukan soal tentang kapan hal ini berakhir atau kapan Tuhan datang. Yang Yesus tekankan di sini adalah bagaimana seharusnya sikap kita. Ya, bukan soal bertanya kapan waktunya selesai, gitu. Tapi bagaimana seharusnya kita bertindak menghadapi keadaan yang terjadi di masa-masa yang sulit ini. Ya. Dan firman Tuhan, Yesus menjelaskan bagi kita, ya, bagi murid-murid pada saat itu dan bagi kita pada saat ini adalah supaya kita waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Puji Tuhan. Di sini kita sudah bisa kita baca bersama-sama, ya. Yesus di sana menjelaskan apa saja yang akan terjadi di akhir zaman, apa saja yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kembali, ya. Apa saja hal-hal yang akan terjadi gitu ya di akhir zaman. Di sana Yesus menjelaskan, tapi yang paling penting yang Yesus tegaskan bukan soal hal-hal yang itu, bukan soal apa yang terjadinya, tapi di ayat 13 inilah yang kita baca bersama-sama, ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Dari ayat yang tadi saat Yesus menjawab pertanyaan dari murid-murid, itu bukan soal waktunya kapan, tapi soal tindakan apa, sikap apa yang seharusnya dimiliki oleh murid-murid, yang harusnya dimiliki oleh kita. Jadi bukan soal kapan masalah ini akan berakhir, kapan dunia ini akan berakhir, ya, tapi soal sikap apa yang sebenarnya harus kita miliki di saat-saat ini. Ya. Sikap waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kita. Waspada supaya kita jangan tersesat. Itu yang Yesus harapkan. Itu yang Yesus mau. Ya. Bukan tentang tahu kapan permasalahan itu akan selesai, tapi tentang tahu bagaimana kita harus bersikap. Ya. Tahu bagaimana kita harus waspada, bagaimana kita harus bertahan dalam menghadapi kesulitan yang terjadi, kesesatan, permasalahan yang terjadi. Ya, itu yang Yesus tekankan bagi murid-murid dan bagi kita semua pada saat ini. Ya, kita yang sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ditekankan bagi kita supaya kita mengambil sikap yang benar, yaitu kita waspada, kita bertahan dalam menjalani kehidupan kita di masa yang sulit ini, ya. Karena apa? Keadaan yang tersulit itu bukan soal kelaparannya, kalau kita melihat di sini, bukan soal permasalahan negaranya, bukan soal kelaparan, bukan soal peperangan, bahkan bukan soal kematian yang terjadi, ya. Tapi keadaan yang tersulit, keadaan yang paling membahayakan adalah saat orang-orang percaya, orang-orang yang tadinya mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang tadinya mengikut Yesus kemudian disesatkan. Ya, ini keadaan tersulit yang sebenarnya dihadapi. Keadaan tersulit yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, keadaan tersulit yang sebenarnya nyata terjadi. Ya,
Di samping segala peperangan, di samping segala wabah, penyakit, di samping kematian yang terjadi di seluruh muka bumi ini, ya, yang lebih sulit, yang lebih membahayakan adalah saat orang disesatkan. Saat orang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu keadaan tersulit yang sebenarnya. Saat orang meragukan, saat orang dikatakan di ayat 12 di sini ya, makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu keadaan tersulit yang sebenarnya. Saat orang mulai kehilangan kasih, saat orang mulai meragukan Tuhan, kehilangan kasih kepada sesama, kehilangan kasih kepada Tuhan, itu keadaan yang tersulit, keadaan yang paling membahayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Jadi firman Tuhan bagi kita kembali mengingatkan, ya, bukan soal kita bertanya kapan wabah ini atau kapan keadaan sulit ini lalu, ya, tapi sikap apa yang sebenarnya harus kita miliki menghadapi permasalahan atau keadaan tersulit ini, di mana banyak orang yang kehilangan kasih, di mana banyak orang yang kehilangan iman kepada Tuhan, banyak orang yang kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Semakin banyak, ya, dikatakan dalam firman Tuhan, makin bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu keadaan tersulit, keadaan miris, keadaan mengerikan, ancaman yang sebenarnya kita hadapi di sekitar kita. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan sikap bertahan. Ya, kembali kepada judul tadi atau tema firman Tuhan, tema renungan pada hari ini, yaitu semakin cari Tuhan dalam keadaan tersulit. Sikap bertahan yang harus kita miliki, ya, kita waspada, kita waspada dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dalam kewaspadaan itu kita semakin mencari Tuhan, ya, semakin mencari Tuhan dalam keadaan tersulit. Puji Tuhan. Saya kembali mengajak kita membaca bersama di dalam Efesus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan. Ya. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20, saya percaya ini juga hal yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, tentang perlengkapan senjata Allah. Ya, saya di sini tidak mau bahas satu persatu tentang perlengkapan rohani ini atau perlengkapan senjata Allah ini, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, ya, dari perlengkapan senjata Allah ini, kita lihat bersama-sama kebanyakan senjata ini, kebanyakan perlengkapan ini adalah perlengkapan untuk bertahan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita melihat, ya, kita membaca kembali, ya, yang lebih banyak disampaikan di sini adalah justru perlengkapan untuk bertahan. Kembali lagi, ya, betapa pentingnya bagi kita untuk bertahan. Betapa pentingnya bagi kita. Ya, Rasul Paulus di sini menyampaikan untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus, dan hari ini juga bagi kita semua yang membaca bersama firman Tuhan ini, yang mendengarkan bersama, ya, betapa pentingnya bagi kita untuk bertahan. Ya, karena yang dapat mampu menyerang dan mengalahkan si jahat hanyalah pedang roh itu, yaitu firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mampu menyerang dan mengalahkan si jahat. Bagian kita bertahan, ya, dengan selengkap senjata Allah ini. Kita mohon kepada Tuhan agar kita mampu bertahan menghadapi serangan dari si jahat, menghadapi panah api si jahat, menghadapi penyesatan-penyesatan yang terjadi di muka bumi ini, ya, yang berusaha untuk menyetir anak-anak Tuhan, untuk membanting setir anak-anak Tuhan, untuk memindahkan kepercayaan dari yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, disesatkan kepada hal-hal yang lain yang sebetulnya tidak penting untuk kita pikirkan. Ya. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita saat ini untuk kita senantiasa bertahan. Ya. Dengan apa kita bertahan? Yaitu dengan semakin cari Tuhan. Semakin cari Tuhan. Banyak contoh dalam firman Tuhan yang kita bisa baca. Bentuk mencari Tuhan itu seperti apa? Seorang Daud kita kenal melalui firman Tuhan. Saat Daud menghadapi keadaan yang sulit, ancaman bahwa dia akan dibunuh oleh Saul saat dia masih belum dilantik menjadi raja, ya, dia terancam dibunuh oleh Saul. Keadaan yang tersulit yang dia hadapi saat itu, Daud memilih untuk memuji Tuhan, untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dia pikirkan, apa yang sebenarnya dia rasakan kepada Tuhan saja. Dalam keadaan yang tersulit, Daud memilih untuk memuji Tuhan, mencari Tuhan. Dalam bentuk pertahanannya, dalam bentuk dia mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia bermazmur kepada Tuhan, dia bernyanyi buat Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan. Saat keadaan sulit yang kita hadapi, ambil sikap untuk bernyanyi buat Tuhan, untuk
memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk menyampaikan apa yang ada di isi hati kita, di pikiran kita. Saat kita kebingungan pun, sampaikan kebingungan itu kepada Tuhan. Sampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan dengan sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyelidiki hati kita. Tuhan yang sudah terlebih dulu tahu sebenarnya apa yang kita rasakan. Tapi kita perlu bertindak, kita sampaikan kepada Tuhan. Itulah mencari Tuhan. Sikap kita untuk bertahan menghadapi masa yang sulit, menghadapi keadaan tersulit. Semakin cari Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kembali kepada kita masing-masing. Saya yang berada di sini dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berada di tempat masing-masing, yang juga sama-sama turut mendengarkan, turut membaca firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama pada saat ini. Tindakan apa yang mau kita ambil ya. Dan saya harapkan kita semua bersama sepakat untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah sampaikan ya, melalui firman Tuhan yang kita baca bersama ya. Mengambil sikap, mengambil tindakan untuk kita semakin cari Tuhan dalam keadaan tersulit di sekitar kita di saat-saat ini. Kiranya kita mengambil sikap untuk kita mencari Tuhan dengan kita jujur di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menaikkan terus doa kita, penyembahan kita, meningkatkan kualitas kerohanian kita ya, dengan menjaga hubungan kita pribadi dengan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan ya, kita terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan ya. Puji Tuhan, kita semakin mencari Tuhan, mengambil sikap bertahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita semua, bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita akan beroleh kehidupan kekal itu, kita beroleh keselamatan kekal itu di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita renungkan bersama-sama. Dan saat ini kembali saya mengajak kita bersama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Tiada Allah yang seperti Engkau, yang begitu memperhatikan kami, begitu mempedulikan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada saat ini bagi kami semua, khususnya bagi jemaat-Mu yang ada di GPD Kopo Permai. Tuhan, Engkau mengasihi jemaat-Mu, Engkau mengasihi kami semua. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau untuk kami bertahan menghadapi keadaan yang semakin sulit di zaman sekarang ini, di waktu-waktu ini ya Tuhan, di mana dunia menghadapi keadaan yang begitu sulit. Namun kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kami mau tetap berpegang teguh. Iman kami, pengharapan kami, kasih kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terus berfirman dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memuji, menyembah Tuhan, mendekat dengan Tuhan, lebih dekat lagi, tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga kami tidak terpisahkan dari Tuhan.
Kami mau senantiasa hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk hidup seturut firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk kami hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami selalu sampai kami menjadi sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Dengarlah dan sempurnakan doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Can bring all the stars, you can hush the raging storms, yet you formed me and you called me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and halt the sun, yet you see me and you hear my every cry. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Broken steps, broken hearts, you are mending every part. I am safe and uncovered by your grace. Only you and your light turn my darkness into dawn. By your blood, death has lost and love has won. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name.